Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kami dari kelompok yang beranggotakan Dwi Wahyuni, Elvani Erlen, Raihan Gilang, dan kemudian Rendika Reza ingin memaparkan progres mini riset PUPM yang berjudul Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas terhadap traffic investor pada PT Alam Sutera Realty Tbk. Bahasan kali ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga. Bab pertama itu tentang latar belakang, fenomena, dan research gap. Bab kedua itu mengenai tinjauan pustaka, dan kemudian bab ketiganya mengenai metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, pengelolaan data, serta analisis data. Latar belakang dari pengambilan judul di atas adalah bahwa PT Alam Surya Tbk merupakan perusahaan sektor properti dan real estate di Indonesia. PT Sutera Realty Tbk ini merupakan perusahaan dengan listing saham Bursa Efek Indonesia dengan pertumbuhan yang meningkat sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan dan kepercayaan investor bahwa sektor properti dan real estate ini mampu memberikan prospek yang berbanding lurus dengan analisis rasio keuangan yang mereka miliki. Oleh karena itu, penelitian ini penulis mengidentifikasi apakah sebuah perusahaan memiliki likuiditas, solvabilitas, rentabilitas yang baik sehingga mampu mendorong traffic investasi. Sehingga argumen ini yang mendorong penulis memilih PT Alam Sutera Realty Tbk sebagai objek penelitian. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai fenomena yang menjadi latar belakang kami menulis artikel ini. Nah, untuk beberapa fenomena yang melatar belakangi penulisan artikel ini, yang pertama yaitu terjadinya fluktuasi laba bersih penjualan kemudian biaya operasional pada tahun 2018 sampai 2020, di mana ditemukan beberapa ketidaksesuaian data-data sebelum tahun 2018 sampai 2020 yang data tersebut nantinya akan menjadi acuan kita dalam menulis artikel ini. Nah, ketidaksesuaian yang pertama yaitu adanya teori yang menyatakan apabila penjualan meningkat maka laba bersih juga akan meningkat. Nah, hal ini tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh PT Alam Sutera Realty, karena pada tahun 2015 itu mereka mengalami penurunan laba bersih, di mana penurunannya itu mencapai 45,85%. Nah, hal ini jika dihitung ke dalam nilai moneter, kerugian ini mencapai 180 miliar. Nah, kesesuaian teori yang kedua yaitu teori biaya operasional. Apabila biaya operasional meningkat maka laba bersih akan turun. Nah, hal ini juga tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Alam Sutera Realty, karena pada tahun 2014 ini PT Alam Sutera malah mengalami kenaikan laba bersih mencapai 391 miliar. Dan hal yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai research gap. Nah, pada penelitian kali ini kami mengambil teori terdahulu dari Ratmojo dan Supriyanto, kemudian dari Suryati DKK pada tahun 2013. Yang pertama, penelitian menurut Ratmojo dan Supriyanto, mereka menyatakan bahwa pengaruh likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap minat investor, sehingga likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas ini memiliki pengaruh dalam traffic investor pada PT Alam Sutera Realty Tbk. Kemudian penelitian yang kedua menurut Suryati DKK pada tahun 2013,
Menurut Suryati, mereka mengatakan bahwa likuiditas, solvabilitas, rentabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap minat investor, tetapi hal itu juga dipengaruhi oleh laporan kinerja keuangan yang dimiliki oleh PT Alam Sutera Realty. 2. Tinjauan pustaka. Menurut Sunyoto, 2013 menyatakan bahwa 1. Likuiditas digunakan untuk kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. 2. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. 3. Rasio rentabilitas mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Menurut Astuti 2004 menyatakan bahwa analisis keuangan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dapat berpengaruh pada naik turunnya minat investor dalam berinvestasi di suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempunyai likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas yang sehat untuk mendorong trafik investor terus meningkat. 3. Variabel bebas X, yaitu variabel terikat Y, yaitu trafik investor pada PT Alam Sutera Realty Tbk. X1 likuiditas, X2 solvabilitas, X3 rentabilitas. Selanjutnya masuk pada bab metode penelitian. Berkaitan dengan judul yang dikemukakan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif regresi linear berganda, yaitu metode penelitian berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda karena variabel bebasnya terdiri dari satu. Penelitian ini terdiri dari 3 variabel bebas atau independen, yaitu yang pertama adalah likuiditas, yang kedua adalah solvabilitas, dan yang ketiga ada rentabilitas. Sedangkan variabel terikatnya atau dependennya adalah trafik investor. Kemudian masuk pada populasi dan sampel. Populasi dan penelitian ini adalah rasio keuangan PT Alam Sutera Realty Tbk. Dan selanjutnya pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Alasan menggunakan teknik purposive sampling ini karena sesuai untuk digunakan penelitian kuantitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Maka sampel penelitian ini adalah rasio keuangan pada PT Alam Sutera Tbk tahun 2018 sampai 2020. Lanjut ke data dan metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari rasio keuangan pada PT Alam Sutera Realty Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BRI tahun 2018 sampai 2020. Dan metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi.